I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, tetap semangat pagi. Di video kali ini saya mau bahas tentang bagian dari instrumen panel Articulated Volpo A60H ya. Jadi untuk seri G, H, dan E untuk instrumen panelnya kurang lebih sama, hanya beda-beda tipis. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman, supaya kalian tidak gagal paham sebagai operator dan mengoperasikan unit dengan baik, supaya tidak terjadi kesalahan pengoperasian unit Articulated Volpo. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen, tombol lonceng notifikasinya. Di video ini saya pertama kali ke lantai yang paling bawah ini ya, di kaki kita ini. Langsung aja kita bahas retarder. Nah, ini ada yang namanya retarder. Retarder ini fungsinya untuk memperlambat kecepatan kendaraan ya. Jadi fungsikan alat ini, fungsikan retarder, jangan sampai salah ya bagi para operator. Rekomendasikan bagi teman-teman operator, kalau dalam kecepatan umpamanya 50 kecepatan unit ya, kecepatan unit itu 50 atau 40 atau 60 sekalipun, kalian untuk memperlambat kecepatan gunakanlah retarder, jangan pakai service brake. Jadi service brake gunanya untuk memperlambat juga, tapi dia diutamakan untuk berhenti. Jadi retarder fungsikan untuk memperlambat kecepatan ketika Anda dalam keadaan berjalan di kecepatan 40 atau 50 ya. Oke. Kemudian kita ke bagian yang namanya service brake. Nah, di service brake ini untuk berhenti ya. Ketika kalian mau parkir, fungsinya juga memperlambat juga, tapi yang jelas di sini untuk berhenti, memperlambat kecepatan dan untuk berhenti. Bukan pada saat jalan di kecepatan kemudian kalian lakukan pengereman menggunakan service brake. Itu salah, teman-teman. Jadi, kenapa saya bilang salah, teman-teman? Jadi, kalau kalian sering-sering menggunakan service brake ini nanti akan berakibat pada disc brake itu rusak ya. Jadi, displit pada ADT, oli itu menjadi panas dan akan menjadi slip karena terus-menerus digunakan service brake pada waktu di jalan kecepatan atau memperlambat kecepatan. Jangan sering-sering ya, kalau hanya sekali-sekali ya nggak jadi masalah. Dan yang di sebelah kanan service brake ini ada yang namanya acceleration pedal atau akselerator pedal, yang biasa juga disebut dengan gas ya. Nah, gas ini untuk menaikkan RPM engine, otomatis kita akan berjalan ya laju kalau kita gas. Oke, kemudian di sini ada tombol yang ada di kaki atau knob ini. Knob ini fungsinya ketika kita menekan tombol ini di jalan yang licin ya, di jalan yang licin atau lumpur, kalian bisa tekan ini. Jadi ban 6 pada unit ini akan berputar secara bersamaan, stabil. Jadi beda dengan ATC ya teman-teman ya. Jadi kalau ATC Automatic Traction Control itu hanya untuk di jalan ban kita yang terkena licin saja. Jadi kalau ban kita terkena licin atau lumpur, dia akan mentraction, itu ATC. Oke. Kemudian kita lanjut pada bagian panel sebelah kiri. Nah, pada bagian panel sebelah kiri ini ada namanya lampu jalan. Kemudian di sebelah lampu di sini ada lampu kerja atau walk lamp. Ini walk lamp dan lampu. Kemudian di sebelah lampu rotary ada yang namanya ini ya. Ini itu untuk mencerahkan dan meredupkan panel kentronik atau panel utama ya. Jadi panel utama yang di depan, pas di depan kita. Dan di bawahnya ini adalah panel untuk suhu pada AC. Kemudian kita pada bagian panel utama ini, di sini pertama kita ada namanya tachometer. Nah, ini namanya tachometer teman-teman. Jadi tachometer ini fungsinya untuk rotasi putaran per menit. Nah, jadi kalau kita gas, kita tekan, dia sampai di 1500 atau di 2000 rpm rotasi putaran per menit. Kemudian kita di sebelahnya ini ada namanya speedometer. Nah, speedometer ini untuk kecepatan. Nah, kecepatan kita berapa? Pamannya 40, 50. Nah, ini kilometer per
jamnya. Kemudian di layar tengah ini namanya display ya, atau ya layar ya, atau Camtronic. Yang ini adalah layar ini memberikan informasi ya, jadi dia memberikan informasi kepada kita bahwa unit ini dalam kondisi ini, nanti dia akan memberikan informasi. Nanti kita bahas menggunakan tombol yang ada di sebelah kanan. Oke, kemudian kita ke oli brake ya teman-teman ya. Jadi ini kalian harus perhatikan oil brake ketika kalian melakukan pengereman, kalau sering-sering menggunakan service brake, ini kalian perhatikan juga ya. Di sini kalau tekanannya naik, kalian harus segera berhenti, atau terjadi warning kalian harus segera berhenti. Kemudian kita ke bagian sebelah kirinya. Sebelah kiri ini ada fuel gauge atau ya tekanan gauge ya, berapa. Nah yang di atas gauge ini ada, nah ini cairan ya teman-teman ya, cairan ini. Nah di unit ADT ada yang pakai ini, ada yang tidak pakai gig ini juga. Ini blue air ya, ini blue DBI ya. Kalau airnya ini berwarna biru, jadi cairan ini berfungsi untuk gas buang. Ketika dia mengeluarkan gas buang, air ini akan menyemprotkan ke gas buang itu supaya gas buang itu menjadi ramah lingkungan. Oke, kemudian kita ke bagian tombol papan. Nah, ini kita bisa mengecek pada bagian engine, transmisi, kemudian hidrolik, oli hidrolik, dan lain sebagainya, dengan cara kita menekan tombol yang ada pada papan itu nanti. Nah ini layarnya di sini, layarnya akan menginformasikan. Jadi kita kembalikan dahulu ya, kita kalau tombol kembali kita ESC, kemudian kita nolkan, kemudian kita ESC lagi. Nah kalau sudah begini, kalian bisa tombol yang pertama adalah engine. Layarnya akan memberikan informasi bahwa engine ini coolant temperaturnya sekian, coolant levelnya sekian, dan tanda panah yang ada di sampingnya kalian bisa scroll ke bawah untuk melihat seperti tekanan oli engine dan lain sebagainya. Kemudian kita tombol di bagian sebelah transmisi. Nah kita lihat transmisi. Nah, transmisi di sini ada oli temperatur dan pressure-nya. Jadi kemudian kita tombol lagi sebelah. Nah, di sini ada hidrolik ya. Hidrolik di sini ada oil temperatur. Temperaturnya berapa hidroliknya? Kemudian oil level. Oil levelnya berapa? Kalian bisa scroll ke bawah. Dan kemudian di bawahnya lagi di sini ada axle ya. Oil axle atau brakes. Nah, di sini brake cooling oil temperatur. Jadi kalian bisa cek juga dingin temperatur oli brake dan brake cooling oil levelnya berapa. Oke, kemudian kalian bisa lihat juga tombol yang di sebelahnya electrical system. Jadi kalian bisa cek juga voltasenya. Voltasenya berapa sih? ADT itu voltasenya 24 volt. Jadi 12 dikali 2. Terus kalian bisa setting juga walk light-nya atau lampu kerja belakang, kalian bisa setting. Kemudian kalian bisa mendapatkan information ya. Jadi information ini tanggalnya berapa, waktunya jam berapa, total distance-nya atau jarak ya, jaraknya berapa, mesin hornya berapa. Kalian bisa tombol di information, mesin information. Kemudian kalian bisa lihat di bawahnya lagi, tombol bawahnya lagi, di sini ada yang namanya vehicle message. Ini kosong ya. Vehicle message ini adalah dia memberikan pesan pada kita, pada operator ya, atau mekanik, apakah ada terjadi warning atau tidak. Nah ini vehicle message, ada vehicles, kendaraan yang bekerja mendapatkan kiriman pesan dari ECU ya, atau ECM, Electronic Control Unit. Oke, kemudian kita ke bagian sebelahnya lagi. Di sini ada service. Nah di sini gambar kunci Inggris teman-teman yang digunakan, ini kunci ya. Ini kunci. Next service-nya kapan? Terus kita bisa melakukan tes weight calibration. Weight calibration ini untuk pilot ya, untuk berat muatan. Untuk tes juga bisa. Jadi kalian bisa tes pressure ya, atau tekanan-tekanan pada oli. Kalian bisa cek di sini service. Oke, kemudian kita ke bagian bawah. Kalau setup itu pengaturan ya teman-teman ya, pengaturan propel atau kemudian di cycle info. Nah ini bulatan ini namanya cycle info, opal ya bukan bulat. Nah di sini ada waktu, distance, jarak ya, cycle putaran, total consumptionnya, total muatannya berapa, ini putaran dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut
pada bagian ini, bagian papan tombol yang ada di sebelah kanan ini tadi di bawahnya. Nah, yang pertama di bawahnya ini ada lampu hazard. Ini lampu hazard. Kemudian di sebelah lampu hazard ada yang tombol ini, ada yang namanya tulisannya stop ya. Jadi kita bisa stop di sini. Kalau kita tekan di sini kita tidak akan bisa dinyalakan atau mati dan bisa pasang tombol. Nah, ini teman-teman, ini adalah tombol suspensi depan. Ini biasanya digunakan pada ADT seri H. Dia menggunakan suspensi depan yang bisa naik turun ya. Kalian bisa tombol ini, tombol merahnya ini untuk ngelok ya. Jadi kalian bisa tombol ketika kalian berhenti atau sedang berjalan. Kalau sebelum berjalan kalian harus naikkan dulu suspensinya, jangan lupa baru berjalan. Nah, kalau berhenti, begitu juga berhenti parkir, kalian harus turunkan kembali tombol ini. Jadi tombol ini kalian tekan dan suspensi akan turun. Kemudian kita pada bagian emergency stop. Di emergency stopnya juga ada di dalam ya teman-teman. Emergency stop ini ketika terjadi darurat, kalian tidak usah mematikan unit ini pakai kontak atau kunci kontak. Kalian bisa langsung tekan ini, unit ini akan langsung mati. Ini kalau terjadi dalam keadaan darurat. Di sini kontak ada yang 0. 0 ini adalah posisi mati. Kemudian ini posisi radio. Kemudian ini posisi on aksesoris. Kemudian kita ke sini posisi crank atau posisi start. Tuas ya, tuas di sini di sebelah kanan kita, tangan kanan ada 2 tuas dan 1 2 3 4 5. Tombol pertama di sini adalah namanya exhaust retarder ya di sini ya. Teman-teman, ini exhaust retarder. Ketika kita aktifkan, exhaust retarder akan berfungsi ya, atau dia akan memperlambat kecepatan kendaraan. Kemudian di sini ada lock transmisi. Nah, ketika kita mengoperasikan unit ini, pada saat kita masukkan transmisi ke gigi 3 ya seumpamanya. Jadi dia hanya sampai di gigi 3 aja atau gigi. Kemudian di sini ada tuas transmisinya ya. Ini tuas transmisi. Untuk sini ada tuas dam. Nah, tuas dam untuk menaikkan dan menurunkan dam. Kemudian di sebelahnya dam ini ada yang namanya rem ya. Rem kita lagi muatan atau mau ngedam, ini fungsikan ya. Jadi fungsikan alat ini atau tombol ini, tombol rem ini, sebelum kita ngedam, tekan dulu sekali, kemudian kita tarik damnya. Walaupun ini di posisi D, otomatis unit ini tidak akan berjalan. Baik, kemudian di sini ada tombol ATC. Tombol ATC atau Automatic Traction Control ini fungsinya ketika di jalan licin atau jalan berlumpur, dia akan mentraction atau 6x6 aktif. Jadi kalau tidak di jalan licin atau di jalan lumpur akan jalan normal 4x6. Jadi hanya yang terkena jalan licin saja ya teman-teman, dia akan mentraction rodanya. Kemudian kalau kita tombol yang di depannya, ini ada gambar diferensial. Nah, ini kalian secara manual akan menekan tombol yang ada di lantai. Sebelum kalian menekan, nah ini sangat penting teman-teman, sebelum kalian menekan yang ada di lantai, pedal gas jangan ditekan. Setelah kalian tekan terus ya, ini jangan dilepaskan terus. Kemudian kalian gas kembali atau pedal gasnya kalian tekan. Jadi kalau kalian tekan gasnya sambil kalian tombol yang ada di kaki, otomatis akan terkejut ya teman-teman ya, secara ngecut ya, jeduk gitu. Jadi jangan sampai digas, pedal gas dilepas dahulu, kemudian kalian tekan, kemudian setelah kalian tekan terus menerus baru ditekan pedal gasnya. Nah, ini hanya di jalan yang berlumpur ya, berlumpur ekstrim kalian bisa tekan. Kemudian di sini ada tombol parking brake, kemudian di sini ada saklar automatic dan di bawahnya ini ada L. Nah, automatic ini kalian kalau aktifkan, unit ini akan berjalan secara otomatis di putaran sampai di transmisi yang paling tinggi atau di gigi yang paling tinggi. Ketika kalian tekan di L, unit ini akan berjalan di posisi low ya, artinya di gigi rendah. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jika ada informasi yang salah saya minta maaf. Tetap semangat pagi, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian yang ingin menjadi operator
articulated, yang seri H, seri G atau seri E kurang lebih sama cara pengoperasiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe-nya, tombol lonceng notifikasinya, dan komentar jika ada yang perlu ditanyakan